Teman-teman, hari ini saya mau berbagi resep dari olahan tahu ya. Kalau kita bosan tahu dibikin cuman dibikin tahu goreng. Sekarang kita coba yuk bikin yang lain. Ini adalah nugget tahu. Bahan-bahan yang kita perlukan. Ini tahu putih 500 gram. Saya pakai yang biasa seperti ini. Wortel sudah diparut. Ini 1 biji. Kemudian telur 1 butir, bawang putih 3 siung sudah saya haluskan. Ini gula, garam, lada bubuk, kaldu bubuk, sesuai selera aja. Misalnya pakai setengah sendok teh boleh. Daun bawang dan daun sop sudah diiris-iris seperti ini. Kemudian terigu kurang lebih sekitar 2 sendok makan ini ya. Ini untuk pencelupnya, saya pakai terigu dicampur dengan air dan seperti ini kekentalannya. Lalu terakhir tepung roti. Cara membuatnya seperti ini. Pertama, tahu akan saya haluskan. Ini menghaluskannya dengan sendok seperti ini saja ya. Tidak perlu di blender sampai halus. Nah teman-teman, ini nugget tahu bisa jadi salah satu menu lauk atau cemilan di rumah ya, buat keluarga kita. Kalau biasanya kan tahu cuman kita goreng atau dibikin tahu isi. Nah sekarang coba kita kreasikan menjadi cemilan yang lain, yaitu nugget tahu. Ini nanti bagian dalamnya dia lembut karena dari tahu, dan bagian luarnya karena kita memakai tepung roti tadi, jadi bagian luarnya itu crispy. Oke, kalau tahu sudah hancur seperti ini, boleh lebih halus lagi ya kalau mau lebih halus. Sekarang kita masukkan telur 1 butir. Kemudian bumbu-bumbu, bawang putih, gula, garam, lada bubuk dan kaldu bubuk. Aduk dulu sebentar supaya tercampur bumbunya. Kalau teman-teman mau menambahkan sayuran yang lain boleh ya. Selain wortel misalnya mau dikasih cincangan brokoli, itu boleh. Atau mau ditambahin sama jagung juga boleh. Jadi sesuai selera aja. Dan kalau mau ditambah sama cincangan udang itu lebih enak lagi. Atau cincangan daging ayam atau sosis. Nah itu biasanya kan anak-anak senang banget kalau ada sosisnya. Ini sudah saya campur. Sekarang saya memasukkan wortel. Wortel sudah saya parut ya, seperti ini. Kalau teman-teman mau lebih halus lagi boleh dicincang lagi setelah diparut ini. Daun bawang dan daun sop kita masukkan juga. Diaduk lagi sampai tercampur. Bikinnya simple banget ini. Mau buat menu di rumah boleh, atau mau buat jualan juga boleh ya. Bikinnya simple, sama sekali tidak ribet. Nah, sekarang bahan terakhir kita masukkan tepung terigu. Semakin banyak kita masukin terigu, semakin padat ya hasilnya nanti. Ini saya cuma pakai 2 sendok makan, jadi bagian dalamnya itu masih lembut. Ini sudah selesai, saya siapkan loyang seperti ini, loyang tahan panas. Kemudian saya kasih alas kertas roti supaya nanti mudah saat mengeluarkan. Atau kalau tidak ada kertas seperti ini, teman-teman bisa pakai plastik. Diratakan, dipadatkan seperti ini ya, sambil ditekan-tekan.
Kalau punya loyang yang plastik juga bisa, mau loyang yang biasanya buat di oven itu juga bisa. Oke, sebelumnya ini saya sudah memanaskan panci kukusan karena adonan ini akan saya kukus. Air sudah mendidih di dalam panci dan ini sudah siap untuk dikukus. Ini air saya sudah mendidih. Adonan siap untuk dimasukkan. Dan hati-hati ya, ini panas banget. Jadi kalau mau masukkan, kalau bisa pakai sarung tangan. Ini saya tidak pakai sarung tangan, panas banget. Nah, ini saya triknya supaya airnya tidak masuk ke adonan sama sekali. Saya tutup pakai plastik di permukaan loyang ya, seperti ini. Teman-teman juga boleh pakai serbet di bagian tutup panci. Saya pakainya plastik, jadi airnya sama sekali tidak masuk ke adonan. Oke, ini dikukus selama kurang lebih 20 menit ya. Pokoknya sampai adonan ini matang. Kalau sudah matang, keluarkan dari kukusan dan dinginkan dulu sekitar setengah jam. Atau kalau mau cepat, dimasukkan ke dalam kulkas setelah dikeluarkan sebentar. Ini punya saya sudah dingin. Dan saatnya saya mengeluarkan dari loyang. Setelah ini mau saya potong-potong. Potong-potongnya sesuai selera aja, besarnya mau seberapa besar. Mau kecil-kecil boleh, mau ukuran yang agak sedang boleh. Ini satu adonan saya bagi-bagi menjadi, sebentar ya, nanti kita lihat ada berapa potong punya saya. Saya bikinnya besar-besar. Ini lembut banget hasilnya. Nah, bagian bahan untuk pelapisnya, saya kan pakai terigu sama air ya yang sudah saya campur itu saya tambahkan sama sekitar setengah sendok teh kaldu bubuk supaya agak berasa pelapisnya. Teman-teman kalau misalnya punya stok putih telur juga bisa dipakai untuk pelapisnya, jadi tidak perlu pakai terigu plus air, jadi pakai aja putih telur itu juga bisa. Kalau saya untuk pelapis biasanya lebih suka pakai terigu sama air. Karena lebih hemat dibandingkan kalau kita pakai putih telur ya. Harus mecahin telur dan cuman pakai putihnya aja. Kadang-kadang sayang kuningnya. Nah, ini sudah selesai saya potong. Sekarang saatnya saya lapisi. Ini campuran terigu dan air. Tinggal dicelup seperti ini lalu dibalur dengan tepung roti. Saya pakainya tepung roti yang warnanya kekuningan begini ya. Kalau teman-teman pakai yang tepung roti warnanya putih itu juga bisa. Kalau ada yang tanya, boleh nggak pakai yang kecil-kecil itu tepung panir? Boleh juga sebenarnya pakai tepung panir. Cuman kalau kita pakai tepung roti yang seperti ini, ketika sudah digoreng itu hasilnya lebih crispy ya, kriuk-kriuk hasilnya. Kalau tepung roti yang seperti ini, mau pakai tepung panir juga bisa. Ini dibalur saja seperti ini, lalu kita susun lagi di loyang. Nah, teman-teman, setelah dikasih pelapis seperti ini, mau langsung digoreng boleh, tidak masalah. Mau disimpan dulu di freezer juga boleh. Kalau saya ini setelah saya beginikan, saya simpan dulu di freezer, digorengnya nanti. Kalau disimpan di freezer dulu, ini tepung rotinya dia lebih menempel. Jadi waktu kita goreng itu tidak terlalu lepasan tepung rotinya. Kalau langsung digoreng biasanya tepung rotinya
digoreng itu terhambur gitu ya. Jadi minyaknya cepat kotor. Mau buat digoreng besok juga tidak masalah kalau sudah disimpan di freezer, dibekukan. Buat menu sarapan pagi misalnya, atau dibikin pagi buat lauk makan malam juga bisa. Atau buat cemilan sore-sore ini juga enak. Nah, kalau misalnya teman-teman buat cemilan, pakai bumbu garamnya tidak usah terlalu banyak ya saat ngasih bumbu tadi. Kalau misalnya mau buat lauk, garamnya agak dibanyakin jadi agak asin. Ini sudah selesai punya saya, dapatnya segini. Berapa biji ini ya? 10, 14, 16 biji. Itu saya simpan di freezer, kemudian sudah sekitar 2 atau 3 jam baru saya keluarkan dan saya goreng. Menggorengnya pastikan minyaknya sudah dipanaskan dan gunakan api yang sedang aja. Ini saya goreng. Digoreng sampai kuning kecoklatan ya. Nanti menyajikannya bisa pakai saus tomat, saus sambal. Mau dikasih mayones juga bisa, sesuai selera aja. Kalau teman-teman mau buat jualan, yang tadi sudah dikasih pelapis, itu tinggal teman-teman susun aja. Misalnya mau dikemas dalam toples gitu, dalam wadah, tinggal disusun aja. Ntar dihitung berapa modalnya, satu toplesnya mau diisi berapa biji, sudah tinggal kasih stiker di atas toples, dikasih merek gitu. Simpan aja di freezer, nanti dijualnya yang dalam kondisi beku ya. Kecuali kalau teman-teman warungan jual matang, tinggal digoreng aja seperti ini kalau ada yang order. Ini kalau di dalam freezer bisa tahan sampai, kalau kemasannya rapat, 1 bulan juga tahan ya, disimpan di dalam freezer. Jadi teman-teman yang mau jualan bisa nyetok duluan. Nanti pembelinya tinggal goreng aja. Nah, ini saya balik, sudah mulai matang sebelahnya. Silahkan teman-teman kreasikan lagi resep ini. Kalau buat jualan ya, mau dikasih mau dibikin beberapa varian itu bisa. Mau yang ada sosisnya, mau dikasih parutan keju di dalam adonannya juga bisa, atau mau dikasih cincangan udang atau ayam juga bisa. Dibikin varian-variannya, itu keren banget. Sayurannya juga bisa ditambah. Oke, ini punya saya sudah matang. Sekarang saya mau sajikan. Ini kalau masih panas begini, crispy bagian luarnya. Nah, ini ya, penampakan yang sudah matang, luarnya crispy dan dalamnya lembut banget. Sajikan dengan saus tomat.